Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan membagikan 3 hal yang akan menghancurkan diri Anda. 3 hal ini harus Anda perhatikan dan Anda harus dengan sadar mengontrolnya. 3 hal yang akan menghancurkan Anda. Yang pertama adalah marah. Marah ini akan menghancurkan diri Anda. Kenapa marah menghancurkan diri Anda? Karena hanya kemarahan yang menyebabkan mulut atau tindakan lebih cepat daripada berpikir. Yang harus Anda lakukan bagaimana? Anda harus berpikir dulu, baru Anda ngomong atau Anda harus bertindak. Tapi kemarahan tidak, teman-teman. Hanya kemarahan yang mulut lebih cepat daripada pikiran. Tindakan lebih cepat daripada pikiran. Karena Anda marah, Anda memukul terlebih dahulu, atau Anda menghardik lebih dahulu, menghina lebih dahulu, mengumpat lebih dahulu sebelum Anda berpikir. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau Anda memukul, Anda menyakiti, konsekuensinya adalah konsekuensi hukum. Kalau Anda ngomong, mengumpat, konsekuensinya apa? Menyakiti hati juga. Maka dari itu, hanya kemarahan yang mulut lebih cepat daripada pikiran. Pertanyaannya, boleh nggak marah? Marah itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pasti bisa marah, mesti memiliki sifat marah. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, bahwasanya marah di sini bukanlah sebuah emosi, tapi marah itu adalah strategi. Maksudnya bagaimana, Mister? Maksudnya gini, teman-teman. Ketika Anda marah, itu bukan karena Anda benci, tapi marah dengan tujuan adalah untuk mendisiplinkan. Contoh, Anda sebagai seorang guru, Anda melihat murid Anda itu melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Maka Anda harus marah. Tujuan marah di sini bukan Anda meluapkan emosi, tapi Anda tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa Anda. Supaya apa? Supaya mau mengerjakan tugas, supaya mau mengikuti Anda, melakukan apa yang Anda perintahkan. Maka dari itu, marah di sini adalah strategi, bukan emosi. Anda harus tenang ketika dalam keadaan marah. Kenapa? Supaya Anda tidak bertindak lebih cepat, ngomong lebih cepat daripada pikiran Anda. Caranya bagaimana? Anda bisa berwudu, menenangkan diri, minum air putih terlebih dahulu atau minum kopi terlebih dahulu supaya tenang, baru Anda bertindak. Ini yang pertama. Jadi kebiasaan yang akan menghancurkan Anda adalah kebiasaan marah. Yang kedua, teman-teman, apa kebiasaan yang akan menghancurkan diri Anda? Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan menyalah-nyalahkan orang lain. Orang yang menyalah-nyalahkan orang lain berarti menganggap dirinya paling benar dan orang lain salah. Orang yang menyalah-nyalahkan orang lain berarti orang tersebut tidak mengambil sebuah tanggung jawab. Padahal Anda salah, tapi karena Anda malu, Anda tidak mau dikatakan salah, akhirnya yang Anda lakukan adalah Anda menyalah-nyalahkan orang lain. Maka saran saya adalah ketika Anda melakukan kesalahan, cepat minta maaf, perbaiki kesalahan Anda. Jangan karena malu Anda menyalahkan orang lain. Karena apa? Orang yang menyalahkan orang lain berarti dia tidak mengambil tanggung jawab, dia tidak mau belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Maka dari itu, jangan gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Setiap orang melakukan suatu hal mesti karena ada alasan tertentu. Anda tanya terlebih dahulu. Contoh, memang pada prinsipnya orang mencuri itu salah. Orang mencuri itu salah. Tapi Anda harus tahu apa alasan dia mencuri. Maka guru saya, kiai saya mengatakan, ketika ada orang mencuri, Anda langsung menghakimi karena pencuriannya, ternyata itu kurang bijak. Anda harus evaluasi terlebih dahulu, kenapa dia mencuri.
Ketika tetangga Anda mencuri, Anda langsung menghakimi, ternyata itu juga salah. Anda harus tanya dulu. Jangan-jangan Anda yang mampu tidak mau menolong orang yang tidak mau itu karena faktor terpaksa dia harus mencuri. Contoh, ada seorang ibu yang ingin membelikan susu untuk anaknya kelaparan, Anda tidak melihat bahwasanya ibu tersebut membutuhkan susu tersebut untuk anaknya, akhirnya terpaksa dia mencuri, akhirnya Anda menghakimi. Itu kurang tepat, kurang bijak. Maka dari itu ketika ada orang mencuri, kalau memang dia faktor terpaksa, ampuni, tolong, supaya dia tidak mencuri lagi. Jangan langsung hakimi. Tapi kalau dia memang sudah profesional mengambil hak milik orang lain seperti mencuri sepeda motor dan lain sebagainya, maka itu tugas utama pihak yang berwajib. Maka dari itu, jangan memiliki kebiasaan menyalah-nyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawab, selesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, belajar supaya Anda lebih baik, lebih dewasa, karena kebaikan kedewasaan itu hanya bisa didapat ketika Anda mau belajar untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Yang ketiga, kebiasaan yang akan menghancurkan Anda adalah kebiasaan mengeluh. Mengeluh berarti tandanya Anda tidak mampu. Ketika Anda mengalami kesulitan, setiap orang memiliki kesulitan. Maka dari itu ketika Anda memiliki kesulitan, maka Anda harus belajar untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ketika Anda sudah berusaha dengan semampu mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut, Anda masih bingung, maka Anda bisa minta pertolongan kepada orang yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Jangan malah mengeluh di medsos atau di story WA. Keluhan Anda bukan memberikan solusi terhadap Anda. Keluhan yang Anda keluarkan itu malah menjadi bahan omongan, bahan ejekan orang lain. Maka tidak bijak ketika Anda mengeluh di sosial media atau di WhatsApp, di story WhatsApp. Tidak bijak. Yang Anda harus lakukan adalah Anda coba berusaha sekuat tenaga mencari solusi sebelum Anda minta solusi kepada orang lain. Anda selesaikan sendiri. Ketika Anda tidak bisa, baru Anda minta solusi pada ahlinya. Bukan minta solusi di sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, ataupun di story WA. Kenapa? Itu hanya menambah list atau daftar omongan orang lain. Maka dari itu, jangan mengeluh kepada manusia. Hanya mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatmu. Minta ampun kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Semoga seluruh masalahmu menjadi baik-baik saja. Bisa diberikan solusi, kehidupanmu semakin meningkat, semakin baik. Sebelum ditutup, 3 hal yang akan menghancurkanmu. Yang pertama adalah sifat kemarahanmu. Yang kedua adalah menyalah-nyalahkan orang lain. Yang ketiga adalah suka mengeluh. Semoga kita semuanya semakin lama semakin baik, menjadi insan yang soleh-soleha, sehingga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.